Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang dengannya hikmat-hikmat menjadi sempurna. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi yang kemarin pada beberapa pertemuan sebelumnya, beberapa pekan yang lalu sudah membahas hadis yang pertama dan belum selesai, dan akan kita lanjutkan kembali pembahasannya pada malam hari ini. Dan sudah berada dengan kita guru kami Al-Ustaz Yogen Akbar LCMA yang insya Allah akan memaparkan pembahasannya kepada kita. Pada Al-Ustaz kami persilakan. Jazakallahu khairal jazaa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Kaifa halukum? Apa kabar jamaah sekalian? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah ala kulli halin. Kaum muslimin dan muslimat ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairal jaza, terima kasih
kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, saya kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para jamaah ibadallah rahimani wa rahimakumullah untuk bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia ini, mempelajari sebagian perkara di dalam agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa kita, senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih belum beranjak dari hadis yang pertama. Hadis yang pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hadis yang pertama berkaitan dengan menghadirkan niat dalam setiap amalan yang dilakukan. Saya izin membacakan hadis Rasulullah SAW yang pertama ini, dan insyaallah akan kita selesaikan pembahasannya di pertemuan hari ini insyaallah. Bismillah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia ini, hadis yang diterima oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah. Innama ini artinya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah. Al-a'mal, segala amalan itu binniyat, dengan niat-niat. Tergantung niat-niat. Disebutkan an-niyat di dalam hadis yang mulia ini dengan lafaz jama'. Jama' itu lawan dari tunggal, atau bahasa Arabnya tunggal itu mufrad. Lebih dari dua maka dikatakan jam'u, jama'. An-niyat di dalam hadis yang mulia ini lafaznya berbentuk jama', memberikan isyarat bahwa bisa saja satu amalan itu dikerjakan oleh orang banyak, tapi niat mereka berbeda-beda. Niatnya berbeda-beda. Semisal sedekah. Bisa saja ada sebagian orang yang niatnya betul-betul untuk meraih karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas melakukannya.
ibadahnya murni ditujukan kepada Allah saja. Ada juga sebagian yang melakukannya bukan karena Allah. Dia tidak ikhlas, tapi ria, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan di penggalan berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanyalah bagi setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau amalan yang dia kerjakan itu dia niatkan karena Allah, maka tentu yang didapatkan adalah pahala kebaikan. Tetapi kalau dia niatkan bukan karena Allah, seperti ria tadi, bukannya pahala yang didapatkan, akan tetapi dosa. Karena dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya seorang mukmin, insyaallah kita semua termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Disebutkan hari akhirat secara khusus, beriman kepada Allah dan hari akhirat, bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia pun beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia pun beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia pun beriman kepada takdir. Disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Seorang mukmin yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan betul-betul memperhatikan terhadap setiap amalannya. Dia tidak mau mendapatkan kerugian di akhirat. Kerugian yang dimaksud jika amalan itu tidak dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, sangat penting untuk kita memahami terlebih dahulu makna al-ikhlas itu. Karena ini berkaitan dengan amalan. Saya nggak ngelihat Pak RT. Pak RT hadir? Nggak hadir. Alhamdulillah. Pak Joni belum hadir ya? Alhamdulillah. Insyaallah beliau hadir karena saya ketemu dengan beliau tadi pas di turunan. Insyaallah ba'dal maghrib Ustaz. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas. Barangkali sebagian di antara kita masih belum mengetahui makna Al-Ikhlas secara bahasa maupun secara syariat. Secara bahasa, Al-Ikhlas itu artinya bersih, murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 66. Surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa sa'ighan lisyaribin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sungguh bagi kalian wahai manusia, di dalam binatang ternak itu sungguh terdapat pelajaran. Binatang ternak apa saja adik-adik sekalian? Sapi, apa lagi? Kucing? Bukan. Ya. Kambing, ya, domba, ya, kuda, apa lagi? Unta, ya. Ayam termasuk, tapi bukan yang dimaksudkan di dalam ayat yang mulia ini, ya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, nusqikum, kami berikan kepada kalian minuman. Mimma fi butunihi, dari apa yang ada di dalam perut hewan ternak itu. Min baini farthi wa damil labanan khalisa
sa'ighal lisyaridin, yaitu susu murni, labanan khalisa. Disebutkan khalisa. Khalisa ini berkaitan dengan ikhlas, Pak. Ya, lafaz khalisa itu berkaitan dengan ikhlas. Ya. Jadi ada orang namanya khalis, itu artinya murni, ya, bersih. Allah berikan kepada manusia susu murni. Susu, bukan susu khalis, Bu. Susu murni. Kenapa disebut susu murni? Allah jelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Kenapa disebut susu bersih? Karena keluar tidak bercampur dengan darah dan kotoran. Min baini farthiu wadan. Susu binatang ternak itu ketika diperas tidak bercampur dengan darah dan kotoran. Padahal jalur susu itu bersebelahan dengan jalur kotoran dan darah. Antum guru ekonomi ya? Oh, akuntansi, oh nggak nyambung berarti kalau ada tanya. Kalau guru IPA insya Allah ya, atau guru biologi. Baik. Alhamdulillah. Oh, dokter sapi, Pak. Oh, dokter binatang kan? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, dokter hewan. Baik. Baik, bismillah. Kita kembali lagi ke dalam surah An-Nahl ayat 66. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa binatang ternak sungguh ada pelajaran di dalamnya. Ini berkaitan dengan makna khalis, makna ikhlas secara bahasa, yaitu murni. Susu itu mudah ditelan oleh manusia. Susu itu disebut murni karena tidak bercampur dengan darah dan kotorannya. Makanya disebut murni. Itu makna al-ikhlas secara bahasa. Makna al-ikhlas secara syariat tidak lepas dari makna bahasa. Masih berkaitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, beramal dengan ikhlas. Di dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ayat yang ketiganya, ala lillahid dinul khalis. Disebutkan khalis lagi. Al-ayah. Sesungguhnya Allah menurunkan Alkitab. Alkitab di sini Al-Quran, bukan Injil. Karena orang Nasrani pun menyebut Injil Alkitab. Ya. Maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu. Kepadamu di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan kebenaran, dengan benar. Maksudnya bahwa seluruh isi Al-Quran tidak sedikit pun ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Seluruhnya berisi kebenaran. Seluruhnya berisi firman Allah yang suci. Ya. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadalah engkau Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatanmu hanya kepada Allah. Ingatlah, wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya milik Allah lah agama yang murni itu. Agama yang murni. Kenapa dikatakan agama Islam agama yang murni? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Hanya Islam. Kalau ada orang, sebagian
manusia yang mengaku beragama Islam, lalu dia mengatakan semua agama itu benar, maka ini jauh dari kebenaran. Dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran tadi, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah wahai Muhammad, agama yang murni itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut murni? Karena agama Islam bersih dari segala bentuk kesyirikan. Bersih dari segala bentuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan oleh Allah, jamaah sekalian, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Bukan kita yang diperingatkan oleh Allah. Ini langsung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi sebelummu alaihimus salatu wassalam, sungguh jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, la yahbatanna amaluka, sungguh amalanmu akan terhapus. Sungguh amalanmu akan terhapus. Sebagiannya, tidak semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau di akhirat termasuk orang yang merugi. Rugi sebagian, tidak rugi total. Kalau dia mati di atas kesyirikan, sebelum matinya tidak bertobat kepada Allah, katakanlah dukun misalnya, atau orang-orang yang mendatangi dukun, berkonsultasi dengan dukun, kemudian menjalankan apa yang dikatakan dukun, dia mati di atas keyakinan itu, keadaan seperti itu, maka dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan rugi total sebagaimana orang kafir. Makanya orang kafir kalau berbuat kebaikan, balasannya hanya di dunia saja, Pak. Orang menghormatinya. Betul, Pak ya? Ada tetangga kita, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, dia kafir tapi baik luar biasa. Kita menghormatinya. Itu balasan dari Allah untuknya di dunia. Tapi kalau dia mati di atas kekafiran, maka segala kebaikan yang dia lakukan percuma, sia-sia. Bahkan seandainya orang kafir itu punya dua kali bumi dan seluruh isinya, Allah tidak akan terima untuk menebus azab yang ditimpakan kepadanya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang kafir itu, seandainya ada orang kafir, Pak, di bumi ini, ya, yang pernah hidup di bumi ini, dia memiliki seluruh isi bumi, dia yang punya. Gak ada kan seperti itu? Orang kafir, sekaya-kayanya orang kafir di dunia, di bumi Allah, tidak memiliki seluruh isi bumi. Betul, Pak ya? Hanya sebagian saja. Orang terkaya di dunia, di Indonesia, yang kafir, ya, tidak memiliki seluruh Indonesia, hanya sebagian saja. Mungkin ratusan ribu hektar tanah dia miliki, ya kan? Tapi tidak memiliki semua, yakni kekayaan Indonesia. Apalagi bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Seandainya ada orang kafir yang memiliki seluruh isi bumi, bahkan didatangkan sekali lagi, berarti dua, Pak. Ya, 2 kali isi bumi,
Untuk apa? Untuk menebus siksa yang Allah timpakan kepada mereka nanti di akhirat. Ini kan rugi total, Pak. Apa yang terjadi? Ma tuqbila minhum. Tidak akan diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditebus azab Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ini rugi total, Pak. Kenapa? Karena kesyirikan. Orang kafir memilih agama selain Islam, maka mereka hidup di atas kesyirikan. Begitupun kalau ada orang Islam mengaku Islam, dia berprofesi sebagai dukun misalnya, dia mati di atas keadaan itu, maka dia di akhirat akan mengalami hal yang sama seperti orang yang kafir. Sebagaimana Allah peringatkan tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syirik besar, Pak. Ada yang kedua, syirik kecil. Ini kan lawan dari ikhlas ya. Kita bicara lawan dari ikhlas yang bisa membatalkan amal. Ya. Kalau ikhlas, insya Allah amal diterima selama tidak melanggar syariat. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikhlas, amalnya insya Allah diterima. Di antara hal yang membatalkan ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tidak semua, tapi sebagian saja adalah syirik kecil. Kalau tadi syirik besar membatalkan semuanya, ibadah yang bertahun-tahun dia lakukan, kemudian dia melakukan syirik besar, selesai itu, Pak. Ibadah yang bertahun-tahun itu. Tapi kalau syirik kecil, hanya sebagian. Artinya yang dia lakukan bukan untuk Allah saja, tapi untuk riya. Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Ya Rasulullah. Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masyirkul asghar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nas bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, wahai para sahabatku radhiyallahu anhum, sungguh yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bukan kepada kita, Pak. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda langsung di hadapan para sahabat. Padahal para sahabat itu, Pak, Masya Allah, hatinya paling bersih dibandingkan dengan generasi setelahnya. Hatinya paling lembut untuk mengikuti kebenaran. Tapi Nabi SAW sangat mengkhawatirkan syirik kecil menimpa mereka. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Para sahabat radhiyallahu anhum begitu semangat untuk selamat dari keburukan. Mereka radhiyallahu anhum semangat untuk melakukan kebaikan, tapi di saat yang sama mereka pun semangat untuk selamat dari keburukan. Makanya ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kami khawatir syirik kecil itu menimpa kami. Menimpa para sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-riya. Riya. Beramal bukan karena Allah, tapi untuk dilihat, untuk dipuji manusia, untuk mendapatkan penghormatan, mendapatkan kedudukan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan, pada hari kiamat
Di akhirat kelak Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang beramal karena riya. Ketika Allah memberikan balasan terhadap amalan mereka, apa yang Allah katakan? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya di dalam amalan kalian. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dipuji oleh mereka, ingin dilihat oleh mereka. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka? Kalimat ini, jamaah sekalian, ini bentuk al-khizyu. Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Tentu mereka tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang diharapkan pujian dari mereka. Di dunia saja mereka dapatkan. Mereka sudah mendapatkan pujian, mereka sudah mendapatkan penghormatan, dan yang lainnya. Segala apa yang diharapkan mereka sudah dapatkan di dunia. Di akhirat amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan yang dilakukan karena riya itu seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menegaskan sekali lagi berkaitan dengan pentingnya keikhlasan di dalam beribadah dan amat buruknya kesyirikan kalau bercampur dengan ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bukan dalam Al-Qur'an, Pak. Ini hadis qudsi. Saya sudah pernah menyampaikan perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Belum ya? Nah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, lafaz dan maknanya. Jadi kalau kita buka mushaf Al-Qur'an, Pak, maka kita akan dapati lafaz dan maknanya adalah firman Allah. Lafaz dan maknanya. Sementara hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hujamkan ke dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya. Adapun lafazannya, lafalnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dinisbatkan kepada Allah karena Rasulullah meriwayatkan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut hadis qudsi. Allah berfirman. Tapi tidak akan pernah didapati di dalam Al-Quran. Dibuka dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas gak akan didapati kalimat hadis qudsi itu. Karena bukan Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran itu ibadah. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran bernilai satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan jika Allah berkehendak lebih dari itu. Hadis qudsi membacanya bukan ibadah. Artinya membaca satu huruf tidak dinilai ibadah sebagaimana Al-Quran. Kembali kepada niat. Ketika kita membaca hadis qudsi atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau niatnya karena Allah, murni karena Allah untuk mendapatkan karunia dan ridha Allah, mempelajarinya, kemudian memahaminya, lalu berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya, maka tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan yang dicintai, diridhai oleh Allah itu ibadah. Itu ibadah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh kami tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan pahala bagi siapapun yang telah berbuat amalan yang saleh. Jemaah sekalian, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang terakhir. Ya. Ini gambaran saja. Ya. Sebenarnya bukan terakhir. Ya. Masih ada perbedaan yang lainnya. Tapi ini yang terakhir disampaikan di sini. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, menyentuh mushaf Al-Quran tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan suci.
Kalau berhadas kecil, apalagi berhadas besar, nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Tetapi hadis qudsi boleh. Kitab yang berisi hadis qudsi silahkan disentuh, meskipun hadas kecil bahkan hadas besar. Tapi tentu berkaitan dengan adab, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan keadaan yang terbaik. Ya, ketika membaca hadis ya, dalam keadaan yang suci itu jauh lebih baik. Ya, ini dari sisi adab Pak ya. Tapi boleh ya, membaca hadis qudsi dalam keadaan batal wudunya atau hadas besar. Ya. Hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam sholat. Sengaja membaca hadis qudsi di dalam sholat sebagai tambahan bacaan, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Baik. Insya Allah dipahami Pak ya perbedaan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka 'anis syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat, kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Ya. Tidak butuh kepada siapapun dari hambanya. Berbeda dengan manusia, butuh bantuan. Karena kita makhluk sosial, berinteraksi antar sesama, pasti butuh bantuan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Siapapun yang menyekutukanku di dalam amalannya, di dalam ibadah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya dosa karena dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang paling besar adalah kesyirikan tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa segala amalan, baik ucapan, kemudian anggota tubuh, termasuk pikiran, itu tergantung dengan niat-niatnya. Dan setiap orang hanya diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Contoh yang lain misalnya amalan jihad, Pak. Amalan jihad. Ini saya beri contoh karena berkaitan dengan kasus yang terjadi di kantor kepolisian. Ya. Jihad. Kita bicara jihad sesungguhnya Pak ya. Ini jihad di medan pertempuran, face to face melawan musuh, orang kufar. Amalan jihad bisa saja ada sebagian niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia wafat di medan jihad itu, di medan peperangan itu, ya, maka dia insya Allah mendapatkan syahid. Ya, termasuk syahid. Ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk surga insya Allah ya, dengan penuh keselamatan. Artinya Allah betul-betul mudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang niatnya bukan karena Allah, tapi untuk dikenang sebagai pahlawan. Ada yang seperti itu. Ya. Dia mendapatkan syahid dunia saja, tapi syahid di akhirat tidak dia dapatkan. Tapi kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan syahid dunia dan syahid akhirat. Ada yang mendapatkan syahid akhirat saja. Contohnya adalah seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan atau di dalam masa nifas. Dia meninggal, dia mendapatkan syahid akhirat. Syahid akhirat. Termasuk misalnya saudara-saudara kita yang ditimpa gempa, bencana. Dia orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, dia meninggal di bawah reruntuhan, dia mendapatkan pahala syahid akhirat. Sebagaimana ketika pandemi terjadi, dia termasuk orang yang taat, orang yang beriman,
dia meninggal disebabkan karena wabah, ya ta'un, ya, wabah dan sejenisnya, maka dia pun mendapatkan pahala syahid akhirat. Tetapi ada sebagian yang melakukan amalan, dia meyakini bahwa itu jihad di jalan Allah, padahal bukan. Dengan melakukan bom bunuh diri misalnya. Ini bukan jihad di jalan Allah. Ini jihad di jalan syaitan. Jihad di jalan syaitan, bukan jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas hambanya, telah mengharamkan kezaliman kepada hambanya, baik kezaliman yang menyangkut harta orang lain, jadi dia berbuat kezaliman, ya, menyangkut harta orang lain, merampas harta orang lain. Ya, kalau misalnya di negeri ini korupsi, Pak. Korupsi itu kezaliman, ya, terhadap, ya, orang lain yang berkaitan dengan harta. Ya. Harta rakyat Indonesia, ya, dia korupsi, dia rampas dengan batil. Itu kezaliman. Ya. Atau kezaliman yang berkaitan dengan harga diri, kehormatan, ya, menghinanya, ghibah, membicarakan keburukannya, ya, mengumpatnya, mencelanya, menjatuhkan kehormatannya. Ini kezaliman terhadap orang lain dari sisi menjatuhkan harga diri kehormatannya. Dan yang ketiga, ya, perbuatan zalim terhadap orang lain yang berkaitan dengan jiwa, dengan nyawanya. Ini berat, Pak. Meskipun dia mengatakan, dia meyakini jihad di jalan Allah dengan melakukan bom bunuh diri, ini bukan jihad. Ini jihad di jalan syaitan. Jihad itu artinya berjuang, Pak. Bukan berjuang di jalan Allah, tapi berjuang di jalan syaitan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapapun yang membunuh, ini berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain dari sisi apa? Fisik, jiwa. Siapapun yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin, dia sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun dia bermaksiat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman, telah bersyahadat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapapun yang membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Allah murkai dia, Allah timpakan laknat kepadanya, Allah timpakan azab yang begitu besar, yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, Allah berikan balasan kepadanya neraka jahanam kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya di dalam ayat yang mulia ini ada dua pemahamannya. Ini supaya kita tidak salah paham. Pertama, ya, kekal selamanya. Kedua, kekal yang sifatnya sementara tapi tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Wa na'udzubillah. Ya. Pertama, kekal selamanya. Jika seandainya orang yang membunuh, ya, menghilangkan nyawa orang Islam, dia meyakini bahwa yakni darahnya halal untuk ditumpahkan. Darahnya halal untuk ditumpahkan. Katakanlah menyerang kantor polisi, dia meyakini bahwa darah polisi sekalipun muslim halal untuk ditumpahkan, halal untuk dihilangkan. Maka hal yang demikian, kalau dia mati di atas keyakinan itu menjadi sebab batalnya keislaman dia, Pak. Batal keislaman dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena dia sudah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa tadi. Betul nggak, Pak? Nah, ini bukan saya, Pak, ya, yang memberikan pernyataan ini. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah mendustakan ayat Allah. Allah mengharamkan, ya, seseorang membunuh Muslim yang lainnya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Contoh alasan yang dibenarkan ini apa, Pak? Qisas. Di dalam hukum Islam, orang yang membunuh balasannya apa? Dibunuh. Tentu yang melakukannya pengadilan, yakni penguasa, bukan main hakim sendiri, bukan. Ya, ada pencuri, perampok, ketangkep, main hakim sendiri sampai dibunuh, enggak begitu. Ya, di dalam hukum Islam, orang yang dibunuh hukumannya pun dibunuh, kecuali keluarganya memaafkan, kecuali keluarganya minta tebusan, misalnya 3M, ya, 100 ekor unta, ya, nilainya sekitar 3M, maka dia bebas dari hukuman itu. Nah, atau misalnya ada kasus perampokan, lalu korbannya membela diri dan hartanya, akhirnya dia bunuh itu perampok, maka dia bukan mendapatkan dosa, tapi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia berusaha untuk, yakni, menjaga diri dan hartanya dari perampok itu. Ketika perampok itu justru yang dibunuhnya, dia berpahala. Kalau dia yang terbunuh, ya, maka dia mendapatkan pahala syahid. Syahid. Ini luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipahami jemaah sekalian? Jadi kalau keyakinannya darah seorang muslim itu halal untuk ditumpahkan, maka ini menjadi pembatal keislaman. Inilah yang dimaksud dia kekal selamanya. Tapi kalau dia menghilangkan nyawa orang Islam itu dalam kasus perampokan tadi, ya, dia meyakini membunuh itu dosa besar. Membunuh itu haram, bukan halal. Membunuh itu dosa. Dia lakukan, kalau dia mati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati di atas keadaan itu, maka di akhirat dia mendapatkan balasan dari Allah, masuk ke dalam jahanam, neraka, dalam waktu yang sangat lama. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami ya jemaah sekalian, insyaallah. Ini contoh kasus ya, tadi berkaitan dengan yakni niat yang ikhlas tadi. Wallahu taala a'la wa alam. Kita cukupkan ya karena azan. Nah. Insyaallah dilanjutkan sekitar 10 menit setelah azan insyaallah. Mohon izin, boleh ya jamaah sekalian? Insyaallah setelah azan kita lanjutkan 10 menit baru kita tutup insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa. Nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya siapapun berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain yang bersifat fisik. Kalau tadi yang disampaikan melalui ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 ini berkaitan dengan membunuh seorang muslim. Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Siapapun yang membunuh kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini bukan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi, Pak. Memerangi kaum muslimin di medan perang, di medan pertempuran. Kalau kafir harbi jelas darah mereka halal ketika yakni kita berhadapan dengan mereka di medan pertempuran, di medan peperangan, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum mengalaminya.
Adapun kafir muahad, kafir zimmi, kafir musta'min adalah kafir non-muslim yang dilindungi di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri tempat tinggal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Berlaku adil artinya tidak berbuat kezaliman, karena lawan dari adil itu zalim. Lawan dari adil itu zalim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa? Kepada non-muslim, selama mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan, tidak berbuat kezaliman. Karena Allah mengharamkan atas dirinya berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mustahil berbuat kezaliman kepada siapapun hambanya, sekalipun dia orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 46. Man 'amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah menzalimi siapapun hambanya, sekalipun dia kafir. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Setelah kita memahami ya kondisi orang kafir, ada yang boleh diperangi, ada yang tidak. Betul ya? Nah, man qatala muahadan, siapapun yang membunuh orang kafir selain kafir harbi, berarti kafirnya dilindungi di dalam Islam. Siapapun yang membunuhnya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, sungguh bau surga itu, la yujadu, rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Aroma surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Di akhirat, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, keluarga kita pun demikian, nenek moyang kita pun demikian, anak keturunan kita pun demikian, yang Allah perkenankan untuk mencium aroma surga sebelum masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. 40 tahun perjalanan, aroma surga itu bisa dicium, Pak. Orang yang membunuh seorang kafir, apalagi seorang muslim. Seorang kafir saja, ya, bukan kafir harbi, karena mereka tidak memerangi kita, maka nyawanya dilindungi di dalam Islam. Contoh, warga negara Indonesia yang non-muslim hidup di negeri ini, ya, mengikuti aturan penguasa pemerintah yang sah, atau misalnya orang kafir dari luar masuk ke Indonesia mendapat izin dari negara, itu dilindungi keamanan mereka. Sekalipun di Indonesia mereka bermaksiat, orang kafir sudah nggak ada urusan, ya, mereka kafir, ya. Maka keadaan seperti itu, ya, keadaan orang kafir seperti itu, ya, bukanlah kafir harbi, kafir yang diperangi. Ya. Maka jamaah sekalian, ini yakni pengetahuan tambahan untuk kita ya. Ini penting untuk disampaikan karena ada sebagian kalangan yang mereka yakni melakukan bom bunuh diri atas nama jihad di jalan Allah, padahal itu bukan jihad di jalan Allah, itu jihad di jalan syaitan. Bisa jadi mereka berangkat dari yakni tekstual ayat di dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, al-ayah.
Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Orang-orang bersamanya, para sahabat radhiyallahu anhum, umatnya yang datang setelahnya, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap orang-orang kafir di sini maksudnya bukan kafir secara keseluruhan. Keras terhadap orang kafir di sini adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, maka ya, umat Islam ya, tidak boleh berkasih sayang dengan mereka, tidak boleh membantu mereka. Ya. Bertemu di peperangan, ya, maka hendaknya umat Islam bersemangat untuk menghadapi mereka. Ya. Sekalipun mereka yang terbunuh, sekalipun umat Islam yang terbunuh, itu makna keras terhadap orang kafir. Jadi orang kafir yang diperangi, ruhama'u bainahum, tetapi kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka saling berkasih sayang. Ya. Berkasih sayang di sini adalah berkasih sayang secara khusus. Ya. Adapun kita terhadap non-muslim yang tidak memerangi, tidak mengusir kita dari negeri sendiri, berkasih sayang di sini adalah berkasih sayang, yakni makna yang umum. Artinya kita tetap berbuat kebaikan kepadanya, tetap berlaku adil kepadanya. Jamaah sekalian, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, ini sudah hampir 10 menit ya. Alhamdulillah. Oleh karenanya, ya, Al-Faqir mengingatkan kepada kita semua jamaah sekalian, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Apapun amalan yang kita perbuat, baik ucapan, anggota tubuh maupun pikiran, tujukan hanya untuk Allah semata. Kita berbicara, ya, berbicara dengan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang baik, tidak menyakiti hati kaum muslimin, ya, dengan ucapan dan perbuatan kita. Ya. Anggota tubuh kita ketika melakukan ketaatan, ya, murnikan ketaatan yang kita lakukan itu untuk Allah semata. Jangan bercampur dengan kesyirikan tadi, apalagi syirik besar. Ya. Syirik kecil saja sudah mendatangkan kerugian yang luar biasa, apalagi syirik besar. Ya. Kemudian termasuk pikiran. Ya. Kita berpikir karena Allah bisa, yakni bisa dalam bentuk kita memikirkan keadaan kaum muslimin, memikirkan bagaimana katakanlah memakmurkan masjid ini, ya, dengan program-program yang bermanfaat. Itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ketika fikiran yang lahir, ya, yang keluar, ya, dari jiwa kita itu diniatkan karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu ashra hasanat ila 700 dhi'fin wa ila ad'af katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan pikiran, Pak, berkaitan dengan yakni tekad untuk melakukan amal, niat, ya. Ya. Jadi amalan itu kan bisa berupa pikiran juga, itu dimasukkan ke dalam amalan. Tapi agar pikiran itu kemudian mendatangkan kebaikan, maka kembali kepada niat. Ditujukannya kepada siapa? Maka kata Nabi SAW, siapapun yang bertekad untuk melakukan kebaikan,
tapi ternyata dia tidak melakukannya, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena misalnya safar mendadak, ya, pergi, yakni melakukan perjalanan jauh, safar secara mendadak, maka dia tetap dituliskan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Tapi jika dia sudah bertekad untuk melakukan kebaikan dan alhamdulillah kebaikan itu dia lakukan, maka Allah tetapkan untuknya 10 kebaikan. Dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Bahkan lebih dari itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada kualitas keikhlasan dan yakni amal ketaatan yang dia lakukan. Kesungguhan dari amal yang dia lakukan. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilainya. Yakni kejujuran imannya di dalam melakukan yakni dalam berniat dan melakukan amalan yang saleh itu. Dan jika dia bertekad untuk melakukan keburukan, tetapi dia tidak melakukannya, tidak melakukan ini disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk bermaksiat kepada Allah, maka apa yang terjadi? Allah tetapkan untuknya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Tapi jika dia bertekad untuk melakukan keburukan dan akhirnya dia melakukannya, ya, dia menerjang perbuatan dosa itu, dia melakukannya, maka Allah tetapkan untuknya satu keburukan sebagaimana keburukan yang dia lakukan, tanpa Allah menzolimi hambanya tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat dan akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala ala wa alam. Saya tutup dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.